Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin pagi. Prabowo Subianto berkurban sapi seharga 500 juta rupiah. Di tengah gencatan senjata, warga Gaza merayakan Idul Adha tanpa adanya berkurban. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami bertemu dengan suatu hari spesial. Di hari suci ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan Hari Kurban ya saat ini. Betul sekali. Informasi yang tadi kita soroti terkait dengan Presiden Joko Widodo ini yang melaksanakan sholat Idul Adha seperti itu di Semarang, Jawa Tengah ya Dewi? Iya, karena tahun ini Presiden ini kita lihat tidak ada di Jakarta karena ada kunjungan kerja juga di Semarang. Betul katanya. sekali. Dan kalau misalnya tadi kita membahas soal Presiden Jokowi, ini juga menyerahkan sapi bahkan di tiap provinsi. Benar, dari Sabang sampai Merauke, karena ada di NTB juga, ada di Sumatera dan di mana-mana ya. Betul sekali. Dan tadi juga ada informasi di mana Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto juga ini menyerahkan sapi seperti itu ya, seharga ini 500 juta rupiah. Ini baru satu karena ada sekitar puluhan, kalau saya tidak salah ini yang tersebar di sejumlah daerah, bahkan di Hambalang Bogor sendiri, di tempat kediamannya, ada kalau saya tidak salah, ini ada sekitar 30 sapi yang dikurbankan seperti itu. Dan juga ada informasi bahwa ini di tengah gencatan senjata, warga merayakan Hari Raya Idul Adha ini tanpa adanya berkurban di Gaza. Betul sekali. Ini kita akan rangkum semuanya dalam 60 menit ke depan bersama saya Syam Hakum. Dan saya Dewi Monik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kita langsung masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini pemirsa. Ada Masjid Istiqlal yang menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dipimpin langsung oleh Imam Masjid Haji Martomo Malai. Dan juga selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Duta Besar Negara Sahabat melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Istiqlal. Baik pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal ini memang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana memang tentunya ini masyarakat umum dapat mengikuti ataupun melaksanakan secara bersama-sama sholat di Masjid Istiqlal dengan tetap memperhatikan ketertiban, kemudian kenyamanan dan juga protokol kesehatan yang juga berlaku. Dan kemudian untuk khutbah sholat Hari Raya Idul Adha pada hari ini di Masjid Istiqlal mengusung tema yakni Semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan juga kepedulian sosial. Dan untuk sholat Idul Adha ini memang dipimpin langsung oleh Imam Haji Martomo Malaing. Dan untuk khotibnya sendiri ini dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Amin Suyitno. Dan pemirsa, untuk suasana di Masjid Istiqlal sendiri ini dapat saya sampaikan bahwa memang ini tentunya Masjid Istiqlal ini memang sudah tampak ramai sejak pukul pagi tadi, pukul 6 pagi ataupun juga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Memang tentunya para jemaah ini sudah mulai hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama. Tentunya memang dari pihak Masjid Istiqlal sendiri ini juga telah mempersiapkan beberapa tempat parkir bagi para jemaah yang membawa kendaraan. Salah satunya ini ada di kantor Kementerian Agama, yang dimana memang para jemaah ini bisa melakukan ataupun memarkirkan kendaraannya, dan tentunya nanti bisa para jemaah ini bisa masuk melalui Masjid Istiqlal dengan melalui pintu Al-Aziz. Dan memang rencananya juga informasi yang kami dapatkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga Duta Besar dari negara sahabat ini juga melakukan ataupun melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama di Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi pantauan saya juga memang di Masjid Istiqlal ini memang ada beberapa titik ataupun pintu yang langsung diterjunkan langsung oleh Pas Pampres untuk melakukan pengamanan, di mana memang kita ketahui juga bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tadi juga sebelum memasuki ataupun area Masjid Istiqlal, para jemaah ini juga dilakukan pengecekan barang bawaan terlebih dahulu, di mana guna untuk
melakukan keamanan di mana memang untuk kita tahu bahwa memang Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini melaksanakan sholat masjid di Masjid Istiqlal. Informasi yang kami dapatkan juga memang setelah sholat Idul Adha nanti, ini Wapres Ma'ruf Amin juga akan menyerahkan seekor sapi kurban secara langsung kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan untuk informasi penyembelihan hewan kurban sendiri di Masjid Istiqlal ini memang akan dilakukan pada esok hari, yakni pada Selasa 18 Juni 2024. Dan memang kita ketahui juga bahwa Masjid Istiqlal ini berbeda dengan yang lain, dengan tahun sebelumnya, di mana memang untuk penyembelihan hewan kurban ini tidak dilakukan pada hari ini namun pada esok hari tanggal 18 Juni 2024, dan tentunya Masjid Istiqlal sendiri juga tidak memberikan hewan kurban dengan melalui menggunakan voucher untuk masyarakat umum, tetapi memberikan hewan kurban ini langsung kepada yayasan dan juga masjid yang sudah terlebih dahulu mengirimkan persetujuan penerimaan hewan kurban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Masih soal pelaksanaan sholat Idul Adha, pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Presiden ini melihat menyerahkan hewan kurban sapi sebagai bentuk bantuan kemasyarakatan untuk Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden Joko Widodo mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Dengan mengenakan jas warna hitam dipadu kain sarung dan peci, terlihat Presiden Jokowi berada di saf depan, didampingi sejumlah pejabat termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sementara Ibu Negara Iriana berada di saf perempuan. Ribuan jemaah di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pun memenuhi kawasan Simpang 5 Semarang untuk mengikuti sholat Id. Sementara itu bertindak sebagai khatib sholat Id yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pada kesempatan itu juga Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban sapi kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden berkurban seekor sapi dengan jenis sapi simental dengan berat 1.250 kg yang berusia sekitar 5 tahun. Presiden melaksanakan salat Idul Adha di Semarang sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain dari Presiden Jokowi, ada juga dari Wapres Ma'ruf Amin yang bersama Ibu Wuri melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Senin pagi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggunakan pakaian bernuansa putih ditambah dengan jas hitam, tidak lupa dengan peci hitamnya yang tampak serasi dengan sarung yang dia kenakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan berkurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih lagi, menyembelih kurban disebutnya sebagai simbol solidaritas sosial. Salat Idul Adha dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hadir pula beberapa menteri dan kepala lembaga seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin. Wapres Amin pun mengingatkan bahwa semangat rela berkorban menjaga ke Indonesia tetap kokoh dan tali kebangsaan tetap kuat. Negeri Indonesia merdeka karena para pejuang mau berkorban. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal pelaksanaan sholat Idul Adha di mana ini ada di Masjid Istiqlal, tadi selain Wapres Ma'ruf Amin serta ada Ibu Wapres seperti itu. Benar. Ya, ada juga tadi Menteri ATR BPN yang tadi saya sempat lihat seperti itu pada saat penayangan di Sinpo TV tepatnya. Hadir ya, berarti di Istiqlal. Nah, ini ada informasi juga terkait dengan Idul Adha, ada Presiden Joko Widodo yang menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dan juga bantuan kemasyarakatan ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi bagi seluruh provinsi di Indonesia, masing-masing 1 ekor termasuk kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Kasat Pres menjelaskan, bantuan sapi Presiden Jokowi memiliki berat bervariasi mulai dari 800 kg hingga 1 ton. Dalam hal penyaluran bantuan tersebut, Sekretariat Presiden bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan setempat, serta Dirjen Kementerian Agama.
Heru pun memastikan semua sapi ini dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak diinginkan. Artinya lebih dari 36 sapi yang beratnya bermacam-macam. Kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita inginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih soal hewan kurban yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ada seekor sapi jenis peranakan ongole yang berusia 3 tahun yang nyaris memiliki berat 1 ton dibeli Presiden Joko Widodo. Dan juga sapi tersebut merupakan milik seorang warga Padukuhan Depok, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang ternyata adalah anggota Polri yang bernama Aibda Juli Nuryanto. Beginilah kondisi seekor sapi yang menjadi hewan kurban saat Idul Adha 2024 yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Bermula dari usaha sampingan, ternyata sapinya dibeli langsung oleh Kepala Negara yakni Presiden Joko Widodo. Usut punya usut, sapi yang bernama Satrio Bimo, milik warga Padukuhan Depok, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ternyata milik anggota Polri bernama Aibda Juli Nuryanto yang saat ini bertugas sebagai anggota Polsek Sewon, Bantul. Sapi miliknya yang selama ini diurus ternyata dipilih sebagai hewan kurban oleh Presiden Joko Widodo. Selama memelihara, Juli memberikan pakan berupa rumput, kompor berupa konsentrat 2 kali sehari. Hingga suplemen 3 bulan sekali, hasilnya sapi tersebut tumbuh sangat besar. Sapi yang berusia 3 tahun ini memang memiliki ukuran badan yang gempal dengan berat nyaris menyentuh 1 ton. Dari usahanya tersebut juga turut memberdayakan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengolah sapi ternaknya tersebut. Memang benar sapi yang terpilih untuk kurban Bapak beliau hari 1. Awal mulanya seleksi itu kan dari Kabupaten Bantul ada 10 ekor sapi, 3 diantaranya dari sapi kita. Cek kesehatannya semua sehat, akhirnya ditimbang berat badan masuk 10 daftar sapi dari Kabupaten Bantul itu diapkan ke Jakarta, terus akhirnya beliau yang terpilih dari antara sapi 10 ini, sapi ini Pak yang kami beri nama Satrio Bimo. Umurnya sekitar 3 tahun, berat kurang lebih 1 ton kurang sedikit. Jenisnya sapi PO ongol. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan masih soal hewan kurban, Dewi dan pemirsa. Ada sapi Douglas asal Magelang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu sapi kurban yang dibeli oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indra, sang juru rawat, nampak sulit berpisah dengan sapi yang dia rawat selama lebih dari 3 tahun. Sapi kurban yang diberikan Presiden terpilih itu bakal disembelih di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ketika hendak diangkut ke Jakarta, sapi hitam itu disebut ikut meneteskan air mata. Melihat Indra yang sulit berpisah dengan sapi yang dibeli Prabowo tersebut, teman-teman lantas memintanya untuk menunggang dan berpelukan dengan sapi tersebut sebagai bentuk perpisahan. Dalam video singkat itu, sapi yang dihargai 500 juta itu digiring keluar dari kandangnya. Selain sapi Douglas, Prabowo juga membeli 6 sapi monster lainnya dari MD Farm di Sukabumi. 4 dari 6 sapi tersebut akan disembelih di Sukabumi. Ke-6 sapi tersebut terdiri dari jenis limousin, brangus, dan simental dengan berat rata-rata mencapai 6 ton. Damar petugas di MD Farm menyatakan bahwa Prabowo telah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 2019. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih soal hewan kurban, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban dengan berat 1,1 ton ke panitia kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam penyerahan itu dilakukan langsung oleh Ma'ruf Amin kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar usai melaksanakan sholat Idul Adha. Usai melakukan sholat Idul Adha 1445 Hijriah secara berjamaah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan hewan kurban jenis sapi dengan berat 1,1 ton di Masjid Istiqlal Jakarta Senin 17 Juni 2024 yang diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kurban di Masjid Istiqlal sudah menjadi tradisi setiap tahun.
Menurut Ma'ruf Amin, hal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Ibrahim, yakni kurban dilakukan untuk kepentingan ataupun dibagikan kepada orang fakir dan miskin. Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengatakan kurban dapat dijadikan sebagai landasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim, supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli korban untuk kepentingan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya korban ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti katanya itu, untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita melihat dari pejabat publik seperti itu ya, ada Presiden Jokowi, ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ada Ma'ruf Amin. Ini kalau misalnya membicarakan sosok dua ini, ada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo, bahkan ini memilih sapi kurban ini ada di setiap provinsi seperti itu. Benar sekali, kita senang sekali ya dapat melihatnya bahwa mereka terlibat untuk di setiap provinsi dapat merasakan hasil pemberian dari presiden kita. Dan juga unik sekali ya tahun ini ada nama-nama dari si sapinya. Iya. Untung nggak ada nama kita. Itu jenisnya, ada jenis ongoli tadi, ada juga Douglas seperti Douglas, itu ya. iya. Ini kita lanjutkan ke informasi, ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengucapkan selamat Idul Adha kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada umat Muslim. Dan juga Ma'ruf Amin juga mengajak seluruh umat Islam untuk beribadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Dalam momentum peringatan Idul Adha, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan peringatan Idul Adha sudah semestinya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul. Hikmah momentum Idul Adha yang bisa dimanfaatkan juga ialah meningkatkan kepedulian sosial dan pengorbanan untuk kemanusiaan dan saling membantu dan menjaga di tengah beragam situasi sosial kemanusiaan yang tengah terjadi di dunia. Ma'ruf Amin juga menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bahwa dilakukan bukan hanya atas dasar keagamaan atau kebangsaan saja, melainkan juga kemanusiaan. Jadikan momen ini untuk terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bukan saja atas dasar keagamaan atau kebangsaan, tapi juga kemanusiaan. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan semangat Idul Adha ini untuk meningkatkan jiwa pengorbanan dengan senantiasa bergotong royong dan saling membantu antar sesama, serta terus mengedepankan kepentingan bersama dan saling menguatkan antar sesama dalam setiap keadaan. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa tantangan bangsa akan semakin kompleks. Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas sosial demi terwujudnya harmoni kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, tadi juga Presiden ataupun Wakil Presiden ya Ma'ruf Amin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Tadi juga dirinya menyampaikan semoga apa yang sudah dikurbankan oleh umat Muslim seperti itu. Karena tidak lupa juga ini tidak hanya umat Muslim, Dewi. Karena di tahun ini juga ada dari masyarakat non Muslim seperti itu yang akhirnya juga ini lebih dikatakan sedekah. Karena kalau misalnya aturan dari kurban kan harus beragama Islam seperti itu. Amin, ini ada sesuatu yang spesial ya di tahun ini untuk Hari Idul Adha ini, karena non Muslim akan ada informasi yang sedikit memberikan gitu, dan ada juga hal-hal spesial yang akan disampaikan oleh dari pihak Masjid Istiqlal. Tapi namun usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda.
kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, ada Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat pada Senin pagi. Dalam perayaan Idul Adha kali ini, pengurus DPP Partai Golkar ini telah menyiapkan 38 hewan kurban untuk disembelih. Erlangga Hartarto tiba di Masjid DPP Partai Golkar pukul 6.48 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju koko bernuansa kuning dan sarung coklat dan turut didampingi oleh keluarganya. Kedatangan Erlangga beserta keluarganya pun disambut hangat oleh para jemaah yang telah hadir lebih dahulu di halaman Masjid Ainul Hikmah. Sementara itu, khatib sholat Idul Adha kali ini ialah Wakil Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah MDI Partai Golkar Raudi Bahar. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, DPP Golkar menyediakan 38 ekor hewan yang akan dikurbankan serta diberikan kepada warga sekitar. Dan untuk itulah kita lakukan kegiatan pada siang hari ini dan terkumpul alhamdulillah 38 sapi yang berada di tempat ini. Namun kami juga monitor, beberapa pengurus juga langsung memberikan korban di daerah atau dapil masing-masing. Jadi jumlah ini insya Allah bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan tentu niatan ataupun manfaat dari kurban itu tentu diharapkan bisa diterima oleh masyarakat dan sekitar Partai Golkar dan juga masyarakat ataupun ormas-ormas yang membutuhkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ada Masjid Jami Al-Mubarok yang menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah lebih dulu yang dilaksanakan pada Minggu kemarin pagi. Wah, ini kan terlebih dahulu dan Betul. Sementara itu ini pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama ini menyatakan Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Terlihat jemaah yang datang mayoritas merupakan warga dari sekitar lingkungan masjid ataupun yang datang dari berbagai daerah di Jakarta Barat untuk melaksanakan sholat Id. Imam Masjid Jami Al-Mubarok mengatakan, sholat Idul Adha diadakan lebih awal dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena merujuk pada jadwal wukuf di Arafah yang dilakukan pada Sabtu 15 Juni kemarin. Sholat Idul Adha dipimpin langsung oleh Ustadz Yusuf Usman Baisa yang dilanjutkan dengan khotbah dengan tema bagaimana menjadikan anak kita soleh. Ada perbedaan. Yang jelas pemerintah itu kan memang membolehkan terjadinya perbedaan pendapat di antara umat Islam. Dan perbedaan pendapat ini tentunya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan masalah. Di mana kita ingin mencapai kepada kebenaran. Nah, mencapai kepada kebenaran itu ternyata ini orang berbeda-beda pendapat. Berbeda-beda ijtihadnya untuk sampai kepada kebenaran itu. Sementara kami, sandaran kami itu bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan suatu tempat yang namanya Arafah. Sehingga kami berpuasa Arafah kemarin. Kemudian hari ini adalah satu hari setelahnya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kemarin itu 9 Dzulhijjah. Sehingga kita punya keyakinan bahwa hari ini adalah hari yang benar menurut kami, bahwa hari inilah kita berlebaran Idul Adha. Kita merasakan wukuf di Arafah karena jatuhnya pada hari Sabtu. Kita berpuasa pada hari wukuf.
Karena itu kita ambil hari Sabtu dan Idnya hari Minggu. Mendidik anak secara jadi anak yang soleh. Tetap hari Senin. Iya. Laksananya hari Senin. Hari ini hanya melaksanakan sholat Id aja. Adapun pelaksanaan pemotongan kurban dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 di halaman Masjid Jami Al-Mubarak Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, yang perlu saya komentari adalah kalau di Indonesia kan ada Islam NU, ada Muhammadiyah. Ini juga ya tadi di masjid, salah satu masjid di daerah Jakarta Barat ini melaksanakan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Semoga ini tidak menimbulkan perpecahan di umat Muslim terutama ataupun antar umat beragama di Indonesia. Karena kan ini bentuknya dengan sifat ibadah, nggak mungkin lah ada perpecahan ya. Karena ada sifat yang berbeda aja nih tanggapannya. Seperti informasi berikut ini juga pemirsa, sholat Idul Adha ini adalah momen keagamaan yang dinantikan oleh umat Muslim, seperti yang ramai beredar di media sosial, tepatnya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ribuan umat Islam berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah, bahkan hingga tumpah ruah ke jembatan Ampera. Ribuan umat Muslim di kota Palembang, Sumatera Selatan yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo tumpah ruah sampai ke jembatan Ampera yang berada di sekitaran masjid tersebut. Warga berbondong-bondong menuju Masjid Agung Palembang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Takbir yang terus berkumandang membuat suasana menjadi penuh keharuan. Dalam setiap momen sholat Idul Adha, lalu lintas jembatan Ampera pun ditutup. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita melihat sholat Idul Adha seperti itu, ini dibilang dibilang cukup meriah ataupun ini dengan kehusyuk seperti itu sampai akhirnya tumpah ruah ke jalan bahkan ke jembatan Ampera karena luar biasa ya kalau kita lihat dari drone yang telah disampaikan di berita kita tadi. Betul sekali. Ini apalagi kalau misalnya berbicara soal pelaksanaan sholat Idul Adha bahkan Idul Fitri juga, ini sejumlah kawasan untuk menuju ke jembatan Ampera ini ditutup ataupun dialihkan dulu Dewi. Diberhentikan dulu ya untuk sementara. Dan juga tadi informasinya kalau kita lihat Indonesia adem banget, kita melihat di mana-mana ini saat melaksanakan ibadah sholat ini tidak ada yang selucu dengan peristiwa tahun lalu ya. Dan seperti informasi berikut ini tentang jamaah haji Indonesia yang ada di Arafah saat ini pemirsa, yang melaksanakan prosesi wukuf di Arafah. Waktu wukuf ini di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Petugas penyelenggara ibadah haji mengadakan khutbah wukuf dan sholat berjamaah di tenda utama. Jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Jamaah Haji Indonesia melaksanakan prosesi wukuf di Arafah pada 15 Juni 2024 atau 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pelaksanaan prosesi wukuf di Arafah dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada hari Arafah. Sejumlah kegiatan dilakukan jamaah selama wukuf, termasuk mendengarkan khutbah wukuf dan sholat berjamaah di tenda utama sambil melaksanakan zikir dan doa wukuf. Usai rangkaian, jamaah dapat melaksanakan ibadah mandiri. Sebanyak 213.275 jamaah haji Indonesia melaksanakan wukuf di Arafah. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi pun telah mempersiapkan sebanyak 1.169 tenda di Arafah. Selama wukuf berlangsung, pelaksanaan khutbah wukuf dan sholat berjamaah di setiap tenda pun dipersiapkan. Salah satunya oleh Menteri Agama RI Yakut Holil Kaumas yang akan menyelenggarakan khutbah wukuf. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan ini masih dengan seputar jemaah haji yang ada di Arafah, di mana setelah mabit di Musdalifah, jemaah haji diberangkatkan ke Mina untuk selanjutnya menunaikan ibadah wajib haji, yaitu melempar jumroh. Nah, guna menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan juga ketertiban dalam melontarkan jumroh, pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktu bagi jemaah haji untuk setiap negara. Jemaah haji wajib mengikuti ketentuan waktu, termasuk menghindari waktu-waktu larangan. Penentuan waktu lontar jumrah ini merupakan ikhtiar untuk melindungi jemaah agar dapat menjalani prosesi dengan lancar dan aman. Anggota Media Center Haji Widi Dwinanda sampaikan petugas penyelenggara ibadah haji telah menetapkan jadwal lontar jumrah bagi jemaah haji Indonesia. Bagi laki-laki diutamakan mencukur gundul, sedangkan wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ruas jari.
Setelah tahap ini, jemaah dapat lepas ihram dan diperbolehkan memakai pakaian biasa. Mengutip penjelasan buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, melontar jumroh adalah melontar batu kerikil ke arah jumroh ula, wusto, dan akobah dengan niat mengenai objek jumroh atau marma, dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jumroh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Hukum melontar jumroh adalah wajib. Bila seseorang tidak melaksanakannya, maka dikenakan dam atau fidyah. Bagi jemaah yang berhalangan, melontar jumroh dapat dibadalkan oleh orang lain. Melontar jumroh harus sesuai dengan urutan yang benar, yaitu mulai dari jumroh ula, wusto, dan akobah. Lontar jumroh dilakukan satu persatu kerikil. Melontar dengan 7 kerikil sekaligus, maka dihitung 1 lontaran. Pastikan kerikil mengenai marma dan masuk lubang. Untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban dalam melontar jumroh, pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktu melontar bagi jemaah haji setiap negara. Jemaah haji harus mengikuti ketentuan waktu tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan. Penentuan waktu lontar jumroh ini merupakan ikhtiar untuk melindungi jemaah agar dapat menjalankan prosesi ini dengan lancar dan juga aman. PPIH Widi Dwinanda menyampaikan telah tersedia petugas di sepanjang jalur menuju Jamarat. Bahkan di sejumlah titik terdapat petugas kesehatan yang bersiaga menangani jemaah yang membutuhkan penanganan medis. PPIH juga menyiapkan ambulans di area Jamarat bila ada jemaah yang harus mendapat tindakan medis lebih lanjut. Termasuk bila tidak ada keperluan mendesak, Widi mengimbau jemaah sebaiknya tetap berada di tenda dan mengupayakan memakai masker selama di luar tenda, mengingat kawasan Mina padat dan berdebu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Intinya tadi kalau misalnya dari pelaksana ibadah haji Indonesia seperti itu, ada Menteri Agama juga yang sudah melihat ke sana, bahwa memang ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk para jemaah haji yang ada di Indonesia. Terutama juga kalau misalnya kita berbicara soal ibadah haji, ini kan digelar untuk seluruh umat di seluruh dunia seperti itu. Benar ya. sekali. Akhirnya juga termasuk pemerintah, Indonesia juga, ya, betul, di mana tadi kita lihat bahwa ada tenda utama yang dilangsungkan ini, yang disediakan oleh pihak Indonesia ini ada 1.000 lebih tenda. Nah, tadi juga kalau misalnya berbicara soal pemerintah Arab Saudi, ini akhirnya mengatur waktu daripada ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi lebih teratur untuk jadwalnya ya. Lebih tertib. Benar sekali. Biar tidak desek-desekan seperti waktu-waktu yang lalu seperti itu ya. Dan tentu ini soal informasi terkait dengan pelaksanaan Idul Adha akan kembali setelah lagi. Tetap bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan juga rekan saya Sam Hakung. Dalam Menyapa Malam kita masih membahas soal pelaksanaan Idul Adha seperti Benar itu ya. sekali. Ya, ini di mana ada
Di mana pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta ini dipadati ribuan umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin langsung oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal dan juga Khotib Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan tema Semangat Idul Adha menghadirkan cinta dan kepedulian sosial. Sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal dilaksanakan pada Senin pagi yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dipimpin Imam Rawatib Masjid Istiqlal Haji Martomo Malaing dan Khatib Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Amin Suyitno. Dalam gema takbir khutbah, Suyitno menyampaikan ibadah kurban memperkuat ikatan kepedulian sosial dan solidaritas antar umat Islam, serta dirinya mengajak untuk bersama-sama membangun peradaban baru saat tahun hijrah yang membawa kebersamaan dan kepedulian sosial dengan berkurban untuk sesama umat Islam. Pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, mengangkat tema khutbah Semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Khatib menyebut hikmat keberkahan akan didapat jika seseorang berkurban dengan niat semata-mata karena Allah SWT. Pentingnya membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Ibadah kurban memperkuat ikatan kepedulian sosial dan solidaritas di antara umat muslim. Selama pelaksanaan kurban, masyarakat saling berbagi daging kurban dengan orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu fakir miskin, yatim piatu, bahkan kaum duafa. Ini menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antara sesama umat Islam. Juga disampaikan bahwa ibadah kurban menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antar sesama muslim, dan mengajarkan nilai-nilai saling berbagi, empati, serta kepedulian sosial dalam masyarakat. Serta pembagian daging kurban juga dimaksud sebagai upaya menyebar kecintaan sesama umat. Dari Jakarta, Widya Ningsih, Rona Bayu melaporkan. Ya, ada informasi juga dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Istiqlal Jakarta usai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan juga pada kesempatan tersebut ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini mengaku bersyukur karena banyak dari kalangan non-muslim yang ikut berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024. Dalam rangka perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal telah menerima 62 hewan kurban, termasuk hewan kurban yang berasal dari umat non-muslim. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai hal tersebut merupakan wujud dari solidaritas sosial yang masih melekat di Indonesia. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin pun meminta rasa saling peduli terhadap sesama umat agar tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Ternyata yang berkorban itu bukan hanya orang Islam. Tadi Pak Imam bilang kepada saya, ternyata yang memberi korban non-muslim banyak non-muslim. Nah, mereka memang bukan untuk apa ya, mereka solidaritas sosialnya itu yang tumbuh. Nah ini jadi solidaritas sosial ini masih hidup, alhamdulillah, di kalangan bangsa ini. Kita pertahankan dan kita perbesar dan kita kuatkan. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar menyebutkan dari 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang diterima terdapat 22 ekor yang merupakan pemberian dari umat non-muslim seperti katedral, Hotel Borobudur, dan komunitas Tionghoa. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara soal pelaksanaan kurban di Masjid Istiqlal pada tahun ini, Dewi dan juga pemirsa, ini banyak masyarakat karena ada 20 titipan hewan kurban dari masyarakat non-muslim seperti itu. Ini kalau misalnya kita berbicara soal syarat ataupun ini ibadah kurban memang diharuskan untuk beragama Islam. Nah, kalau misalnya yang tidak beragama Islam ini dimaknai dengan namanya ini dia apa ya, bisa semacam dikatakan sedekah, ini sedekah gitu, seperti itu. Dan juga hal yang spesial ini ada 3 sumber dari 20 ekor kurban yang dimana disampaikan oleh dari masjid, dari gereja katedral salah satunya. Wah, kita bersyukur sekali ya bahwa toleransi ini ternyata nyata untuk masyarakat, untuk kita yang merasakan lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini pemirsa, Masjid Istiqlal akan melakukan proses penyembelihan seluruh hewan kurban pada Selasa 18 Juni 2024. Daging hasil kurban itu nantinya akan diberikan ke sejumlah yayasan, pesantren hingga panti asuhan dan tidak ada pembagian daging kurban secara langsung di area masjid.
Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar memastikan tidak ada pembagian daging kurban secara langsung ke masyarakat di area Masjid Istiqlal. Nasaruddin menjelaskan hal itu dilakukan agar mencegah terjadinya antrian penerimaan daging hewan kurban. Adapun pembagian daging hewan kurban akan dikirimkan langsung ke beberapa tempat binaan Masjid Istiqlal seperti yayasan hingga panti asuhan. Jumlah hewan kurban yang diterima Masjid Istiqlal mencapai 62 hewan kurban, diantaranya 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Nasaruddin menyebut hewan kurban yang ada di Masjid Istiqlal diantaranya berasal dari Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akan kita sembelih besok pagi ya, karena hari ini kita masih menunggu kedatangan. Mungkin masih ada yang akan berkorban, dan di sini saya perlu jelaskan tidak ada pengantrian di sini. Istiqlal yang proaktif membagikan kepada mereka-mereka yang benar-benar dinilai berdasarkan penelitian yang sangat intensif siapa sesungguhnya yang paling berhak untuk menerima hewan kurban itu dan berapa porsinya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita berbicara soal pelaksanaan kurban seperti itu ataupun penyembelihan di Masjid Istiqlal baru akan dilaksanakan pada Selasa esok, Dewi. Benar, karena untuk tidak seperti informasi tadi untuk tidak memperpanjang antrian lebih tepatnya tidak ada pembagian ya di di Masjid Istiqlal tempat ini. Ya. Dan ini dikonfirmasi juga pada Imam Besar Masjid Istiqlal menjamin pemotongan hewan kurban Idul Adha 1445 Hijriah tidak mencemari lingkungan. Hal itu disampaikan supaya limbah dari pemotongan hewan kurban tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan setempat selama proses pemotongan berlangsung. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyampaikan dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tidak akan mencemari lingkungan. Pihak panitia kurban nantinya bakal melakukan pemotongan hewan kurban pada Selasa esok pagi di kawasan Masjid Istiqlal. Limbah pemotongan hewan kurban dipastikan tidak mengganggu masyarakat dan juga lingkungan setempat selama pemotongan berlangsung. Tidak ada pencemaran lingkungan, semua darahnya, kotorannya ditampung di dalam satu bak tersendiri, kemudian itu di pabrik menjadi sumber energi lagi. Nah, jadi di sini juga saya jelaskan tidak ada sampah yang terbuang. Itu di pabrik plastik itu kita press kemudian bernilai uang, dan kotoran-kotoran manusia di septic tank itu juga tidak ada yang dibuang, itu kita pabrik kemudian itu menjadi gas dan itu menjadi sumber energi lagi. Masjid Istiqlal kali ini sangat peduli mengenai lingkungan yang sehat. Nantinya hasil limbah dari sampah dan limbah kotoran akan dikelola menjadi satu hingga menghasilkan gas. Diketahui juga bahwa Masjid Istiqlal memasang 500 panel surya di atas masjid, ya di mana 30% energi yang digunakan Masjid Istiqlal menggunakan hasil limbah yang sudah didaur ulang untuk menghasilkan energi untuk penerangan pada malam hari di Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Widianingsi Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, karena kalau misalnya dari Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan bahwa limbah dari pemotongan hewan kurban akan dijadikan gas supaya kalau misalnya malam di Masjid Istiqlal akan nantinya dihidupkan lampu dengan menggunakan energi gas seperti itu. Benar sekali, bagus sekali ya untuk inovasi untuk tahun ini di mana tidak mencemari tapi memperbaiki sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi lebih. Betul, ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang sedang bisa dikatakan rapat dengan kepala daerah se-Indonesia seperti itu yang menginginkan kota-kota yang ada di Indonesia ini harus smart energi, harus energi terbarukan seperti itu. Luar biasa informasi berikut ini. Dan informasi berikut ini pemirsa datang dari warga Palestina di Jalur Gaza memperingati Hari Raya Idul Adha 2024 seperti penetapan di Arab Saudi kemarin. Namun kepilauan masih mewarnai Gaza pada hari besar Islam ini karena hewan kurban dilarang masuk ke wilayah Gaza oleh Israel. Koresponden kantor berita Palestina Wafa melaporkan ratusan warga Gaza terpaksa melakukan sholat Idul Adha di tengah suasana yang suram. Sebab Israel tak juga menghentikan agresi militernya meskipun umat Islam Gaza sedang menjalani hari raya besar keduanya. Hewan kurban bahkan dilarang masuk ke wilayah Gaza oleh Israel. Tak ada lagi semangat perayaan Idul Adha seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang jemaah sholat Id di Khan Younis, Muhammad Abdel Jawad, menyebut tidak ada kurban ataupun perayaan Idul Adha di Gaza. Warga Palestina sholat Idul Adha di sekitar puing bangunan yang hancur karena tidak ada tempatnya ibadah yang layak.
Warga Palestina di Khan Younis terpaksa menggelar sholat Idul Adha di antara reruntuhan bangunan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya memang kita sayangkan sekali ya Benar. apa yang terjadi di Gaza Palestina seperti itu. Kalau misalnya kita melihat dari respon pemerintah Indonesia lewat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, ada Prabowo Subianto yang kemarin ada di KTT Jordania yang mengupayakan ada 4 poin yang disampaikan untuk melakukan gencatan senjata permanen di Gaza Palestina. Kita bersyukur ya bahwa perwakilan dari Presiden terpilih kita ini sudah menyampaikan 4 poin utama itu dalam membantu saudara-saudari kita. Ya, kondisi saat ini di hari yang suci ini kita lihat bahwa memang sedikit ada kendala untuk saudara-saudari kita dapat menikmati Idul Adha, tapi kita percaya bahwa untuk saat ini kita dapat bersama-sama merasakan bagaimana perasaan mereka, saudara-saudari kita. Betul sekali, kita doakan bersama semoga apa yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia, tidak hanya Indonesia tapi Negara-negara dari lain. pemerintah negara-negara lain ini juga bisa terbukti seperti itu, supaya adanya gencatan senjata permanen dari Israel ke Gaza Palestina. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam kali ini. Masih bersama saya Syam Hakung dan rekan saya Dewi Manik. Kita lanjutkan ke informasi, ada usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024, mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kini secara resmi menerima pinangan DPW PKB Jakarta untuk maju menjadi bakal calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024. Dan juga hal ini disampaikan langsung oleh Anies Baswedan saat bersilaturahmi di kantor DPW PKB Jakarta pada 13 Juni 2024. Ex-calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kantor DPW Partai PKB Jakarta di kawasan Jakarta Timur pada 13 Juni 2024. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menerima pinangan DPW Partai PKB Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta mendatang. Pada kesempatan itu Anies mengapresiasi langkah PKB yang memulai untuk mengusung dirinya dalam Pilgub Jakarta 2024. Lebih lanjut, dirinya menyebut akan menjalankan amanah serta memfokuskan untuk membangun Jakarta. Jadi pada siang hari ini kami datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta bersilaturahmi menemui Bapak Haji Hasbiullah Ilyas sebagai ketua dan seluruh jajaran. Tujuan silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB dan diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Dari Jakarta, Farizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini telah memberikan sinyal bahwa akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Nah, dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat. Partai Golkar sejauh ini belum mengumumkan keputusan resmi terkait pencalonan calon gubernur potensial Ridwan Kamil dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Meski demikian, Golkar diketahui sudah memberi surat tugas kepada RK untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Merespon terkait nama Ridwan Kamil yang kian senter maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberikan sinyal sekaligus berkelakar terkait hal tersebut.
Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Erlangga bahkan menyebut RK kini sudah on the way atau menuju ke Jakarta, sedangkan Anies Baswedan masih bergerak di tempat. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan kepastian tugas dan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam pilkada serentak pada bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan masih soal Pilkada Jakarta, pemirsa. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang optimis akan mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Dan juga ini menurut Habib, masyarakat Jakarta saat ini membutuhkan sosok yang baru untuk menjadi pemimpin Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan bahwa masyarakat Jakarta selalu membutuhkan sosok pemimpin yang baru. Habib optimis, Ridwan Kamil dapat menjadi sosok yang kompetitif apabila harus berhadapan dengan Anies yang nantinya kembali diusung dalam Pilkada Jakarta. Meski demikian, Habib menilai bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 masih bergantung pada sosok yang bakal menjadi wakil Ridwan Kamil nantinya. Ya, saya pikir kalau Pak RK ya itu bisa sangat kompetitif kalau dengan Pak Anies ya. Masyarakat Jakarta ini saya paham banget. Ya. Saya ini memenangi ya tim saya ada tim yang ikut memenangi 2 pilkada Jakarta terakhir. Waktu kami mengusung Jokowi Ahok, ya saya dari Partai Gerindra, ya kami menang. Waktu kami mendukung Anies sama Sandi, ya kami menang lagi. Ya. Saya paham banget situasi masyarakat di Jakarta menginginkan sosok yang baru, kebanyakan begitu. Makanya di Pileg saja hampir nggak pernah ada incumbent yang bertahan. Alhamdulillah nih Habibur Rahman bertahan. Untuk pertama kali nih, ya kan ada incumbent dari Jakarta Timur gitu loh. Cek aja. 2 periode berikut sebelumnya nggak ada incumbent yang bertahan. Karena kritis sekali masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih soal perpolitikan, pemirsa, di mana Ketua KPU Hashim Asyari memimpin pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Dengan bertambahnya keanggotaan, diharapkan anggota KPU dapat menjaga kekompakan dan solidaritas. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum RI melantik anggota KPU pada 36 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Pada sambutannya, Hashim mengingatkan anggota KPU yang dilantik untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan, baik itu aturan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga hasil kerja bisa relatif kokoh dan ada dasar hukumnya. Selain itu, menurutnya, KPU adalah lembaga yang bekerja untuk melayani. Maka dari itu, penting sekali berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kami minta untuk bekerja sesuai dengan aturan, peraturan-peraturan, baik itu di level undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, maupun perundang-undangan atau undang-undang yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepemiluan. Kalau kita bekerja berdasarkan dan juga berpegangan kepada aturan yang diatur di dalam perundang-undangan, maka apa yang kita kerjakan itu relatif kokoh, dan kemudian kalau disoal berbagai macam pihak relatif ada dasar hukumnya. Ini yang paling penting. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa karakter lembaga KPU ini adalah bersifat nasional. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kota adalah bagian dari KPU Pusat. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu dibentuk oleh KPU Pusat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Halo pemirsa, dalam rangka pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, Jawa Timur mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk memenuhi kualifikasi dan mendaftarkan diri menjadi Pantarli dengan ketentuan sebagai berikut. Warga negara Indonesia usia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila atau Undang-Undang Dasar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas dan pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun, serta sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal SMA sederajat, dan tidak pernah terlibat dalam urusan pidana atau hukum. Nah, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tidak dipungut biaya. Apabila kemudian hari ditemukan adanya pungutan, masyarakat tentunya bisa melaporkan ke KPU Kota Pasuruan, Jawa Timur di jam kerja hingga 19 Juni mendatang. Yuk, sukseskan pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan menjadi #teman memilih yang baik. Dan informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Dewi Manik pamit undur diri dan rekan saya. Dan saya Syem Hakung, terima kasih sudah menonton. Atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.